Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafadena Simatupang dengan NIM 2440600001. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tantangan Implementasi PSAK Syariah di Era Digital. Topik ini penting karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara industri perbankan syariah menjalankan operasionalnya. Saat ini layanan seperti mobile banking, internet banking, digital financing, fintech syariah, hingga penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI semakin berkembang pesat. Di sisi lain, perkembangan tersebut menuntut penerapan standar akuntansi syariah yang mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana PSAK syariah dapat diimplementasikan secara efektif di tengah transformasi digital yang berlangsung saat ini. Latar belakang masalah, era digital telah membawa perubahan besar pada sektor keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, penggunaan layanan keuangan digital terus meningkat setiap tahun, termasuk pada lembaga keuangan syariah. Fenomena yang muncul saat ini antara lain meningkatnya transaksi digital pada bank syariah, berkembangnya fintech dan peer-to-peer lending syariah, penggunaan cloud computing dan artificial intelligence dalam pengelolaan data keuangan, meningkatnya kebutuhan pelaporan keuangan yang cepat dan akurat. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti penyesuaian sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, keamanan data, serta kesesuaian pencatatan transaksi digital dengan PSAK syariah. Landasan teori. Pengertian PSAK syariah. PSAK syariah adalah seperangkat standar akuntansi yang digunakan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Standar ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui DSAK sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah maupun entitas lain yang menjalankan transaksi syariah dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan syariah. PSAK syariah hadir karena transaksi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional. Dalam sistem syariah tidak diperbolehkan adanya riba, gharar, dan maisir. Sebagai gantinya, transaksi didasarkan pada akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, izarah, dan istisna. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi khusus yang dapat menggambarkan transaksi tersebut secara tepat dan sesuai dengan prinsip Islam. B. Manfaat digitalisasi terhadap implementasi PSAK syariah. 1. Efisiensi operasional. 2. Meningkatkan akurasi data. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4. Kemudahan penyusunan laporan keuangan. C. Tantangan implementasi PSAK syariah di era digital. 1. Keterbatasan sumber daya manusia. Masih terdapat pegawai yang memahami akuntansi syariah tetapi belum menguasai teknologi digital atau sebaliknya. 2. Kompleksitas transaksi digital. Munculnya fintech syariah, e-wallet syariah, crowdfunding syariah, dan layanan digital lainnya mengakibatkan transaksi baru yang memerlukan penyesuaian perlakuan akuntansi. 3. Keamanan data dan risiko siber. Peningkatan penggunaan teknologi digital menyebabkan risiko kebocoran data nasabah, serangan siber, manipulasi data keuangan. 4. Integrasi sistem informasi. Banyak lembaga keuangan syariah masih menggunakan sistem yang berbeda-beda. Akibatnya data sulit diintegrasikan, pelaporan menjadi tidak seragam, implementasi PSAK syariah menjadi lebih rumit. 5. Perubahan regulasi yang cepat. Perkembangan teknologi lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi dan standar akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan standar secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan industri digital. D. Analisis dan pembahasan. Contoh studi kasus. Salah satu contoh implementasi PSAK syariah di era digital adalah pembiayaan murabahah melalui aplikasi digital bank syariah. Nasabah dapat mengajukan pembiayaan secara online, mengunggah dokumen persyaratan, melakukan akad secara elektronik, dan menerima pencairan dana tanpa harus datang ke kantor cabang. Sesuai transaksi kemudian dicatat secara otomatis dalam sistem akuntansi sesuai ketentuan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Penerapan sistem ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menuntut kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah.
2. Manfaat implementasi PSAK syariah di era digital. Implementasi PSAK syariah yang didukung teknologi digital memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat karena dilakukan secara otomatis oleh sistem. Kedua, transparansi transaksi meningkat karena data dapat ditelusuri secara real time. Ketiga, biaya operasional dapat ditekan karena penggunaan dokumen fisik dan pekerjaan manual berkurang. Selain itu, proses audit menjadi lebih mudah karena seluruh data tersimpan secara digital dan terdokumentasi dengan baik. Ketiga, peluang implementasi PSAK syariah di era digital. Perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi industri perbankan syariah. Digitalisasi memungkinkan bank syariah menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan, terutama di daerah terpencil. Selain itu, perkembangan fintech syariah, AI, big data, dan cloud computing dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengambilan keputusan. 4. Risiko implementasi PSAK syariah di era digital. Di samping manfaat dan peluang yang ada, implementasi PSAK syariah dalam lingkungan digital juga mengandung sejumlah risiko. Risiko utama adalah ancaman keamanan siber seperti peretasan, pencurian data nasabah, dan penyalahgunaan informasi keuangan. Selain itu, terdapat risiko kesalahan sistem atau gangguan teknologi yang dapat memengaruhi keakuratan pencatatan transaksi. Kelima, tantangan implementasi PSAK syariah di era digital. Tantangan yang dihadapi lebih berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan agar implementasi dapat berjalan optimal. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai sekaligus akuntansi syariah dan teknologi digital. Analisis kritis. Dapat kita simpulkan bahwa digitalisasi memberikan manfaat dan peluang yang sangat besar bagi penerapan PSAK syariah, terutama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan layanan keuangan syariah. Namun, risiko keamanan data dan potensi ketidaksesuaian pencatatan terhadap tetap harus diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem keamanan informasi, serta pembaruan regulasi dan standar akuntansi secara berlanjutan agar implementasi PSAK di era digital dapat berjalan secara efektif dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PSAK syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan laporan keuangan lembaga keuangan syariah yang disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di era digital, transformasi teknologi telah membawa perubahan besar dalam proses bisnis perbankan syariah, mulai dari transaksi digital, pembiayaan online, hingga penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Digital memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pencatatan transaksi, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah penyusunan dan pelaporan keuangan. Selain itu, teknologi juga mendukung peningkatan kualitas layanan kepada nasabah dan memperkuat daya saing industri keuangan syariah. Rekomendasi yang pertama, meningkatkan kompetensi SDM di bidang akuntansi syariah dan teknologi digital, memperkuat sistem keamanan informasi dan perlindungan data nasabah, mengembangkan sistem informasi akuntansi syariah yang terintegrasi, menyesuaikan dan memperbarui PSAK syariah sesuai perkembangan teknologi digital, meningkatkan kolaborasi antara regulator, akademisi, dan industri keuangan syariah, memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah, meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan syariah, memanfaatkan teknologi seperti AI, big data, dan blockchain dalam pelaporan keuangan syariah. Dengan berbagai upaya tersebut, implementasi PSAK syariah di era digital diharapkan dapat berjalan lebih optimal, mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.